Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ria Ayu Kusumawardani dari kelas MPIE dengan nomor NIM 206190163. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai etika komunikasi. Apa pengertian etika komunikasi? Nah, etika sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai norma atau nilai atau ukuran tingkah laku baik buruk perilaku seseorang. Nah, untuk komunikasi itu memiliki pengertian suatu proses penyampaian informasi itu berupa pesan, ide, atau bisa gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, jadi pengertian dari etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi dengan orang lain agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis komunikasi. Nah, yang pertama itu komunikasi berdasarkan penyampaian. Itu bisa secara lisan dan tulisan. Nah, komunikasi secara lisan itu dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa batas jarak. Nah, ini contohnya itu seperti ketika sedang mengadakan rapat atau wawancara maupun percakapan biasa antar teman. Nah, sedangkan yang tulisan itu komunikasi yang beroperasi dengan media komunikasi yang penyampaiannya itu dilakukan dalam bentuk tulisan. Misalnya sebuah spanduk atau undangan pernikahan seperti itu. Untuk yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan tujuan. Nah, jika berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya itu seperti memberikan saran atau berbicara biasa, memberikan perintah, memberikan ceramah ataupun wawancara. Nah, konsep komunikasi ini adalah bahwa komunikator itu menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi antara komunikasi ini. Nah, untuk jenis komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, ini ada dua ya, ada internal dan eksternal. Nah, komunikasi internal itu merupakan komunikasi yang terjadi pada ruang lingkup organisasi ataupun perusahaan. Nah, contohnya itu bisa seperti interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup suatu organisasi seperti OSIS, anggota antar OSIS seperti itu. Nah, yang kedua itu ada secara eksternal. Itu komunikasi eksternal ini berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat. Misalnya itu sebuah konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi maupun bakti sosial. Nah, yang keempat itu ada komunikasi berdasarkan aliran. Nah, ini yang pertama itu komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja, seperti ketika ceramah. Nah, yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang memiliki sifat saling memberikan timbal balik, seperti sedang berdiskusi, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini komunikasi ke bawah, yaitu biasanya komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Terus ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang yang memiliki kedudukan yang setara.
seperti antar teman atau antar guru, itu kan kedudukannya setara. Materi selanjutnya yaitu mengenai komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang didapat dari lingkungan sekitar, yang keluar itu berupa isyarat yang mengartikan sesuatu. Nah, biasanya komunikasi nonverbal ini diikuti dengan komunikasi verbal, yaitu berupa kata-kata. Itu guna mendukung atau menguat dalam kegiatan komunikasi. Jadi intinya komunikasi nonverbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama itu ada pesan nonverbal bersifat komunikatif. Nah, maksudnya di sini bisa dicontohkan seperti ketika ada seseorang di sebuah gerbong kereta api, dia sedang membaca. Nah, disitulah orang-orang di sekitarnya bisa menganggap bahwa dia itu sedang merasa bosan, ataupun dia itu tidak bisa diganggu karena sedang membaca, atau bisa jadi dia itu orang yang intelek, orang yang suka membaca. Nah, jadi maksud dari ciri ini, pesan nonverbal bersifat komunikatif itu apa yang dilakukan itu memberikan informasi seperti itu, bisa mengkomunikatifkan. Nah, yang kedua ada ciri pesan nonverbal itu kontekstual. Nah, di sini maksudnya sebuah pesan nonverbal itu bisa memberikan arti yang berbeda. Contoh, ketika ada seorang laki-laki berjalan dan dia mengedipkan mata kepada seorang wanita yang tidak dikenal. Nah, maka bisa jadi laki-laki tersebut mata keranjang. Beda lagi kalau seorang suami mengedipkan mata kepada istrinya, berarti bisa dikatakan suami itu sedang menggoda istrinya. Nah, maksud dari pesan nonverbal kontekstual itu seperti itu. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu pesan nonverbal itu sebuah paket. Maksudnya ketika kita melihat seorang motivator, mereka akan bersorak atau memberikan semangat kepada orang yang sedang dimotivatori. Nah, seluruh raut muka, gerakan tangan, gerakan kaki itu akan selaras dengan apa yang dibicarakan. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, ciri yang keempat yaitu pesan nonverbal dapat dipercaya. Maksudnya ketika seseorang sedang merasa sedih, maka akan terlihat dari raut wajah, dari gerak-gerik tubuh itu akan terlihat. Jadi pesan nonverbal itu akan dapat dibaca dari gerak-gerik tubuhnya, sehingga itu dapat memberikan arti atau pesan nonverbal itu tidak bisa dibohongi atau pasti akan selalu terlihat dan dapat dipercaya. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu pesan nonverbal dikendalikan oleh aturan. Maksudnya ketika sedang malam hari, nah kita tidak boleh bertepuk tangan karena itu dianggap berisik dan mengganggu orang. Karena di jam-jam tersebut seseorang biasanya akan beristirahat atau tidur. Nah, makanya pesan nonverbal seperti itu, bertepuk tangan itu dapat dilakukan hanya ketika kita memberikan dukungan kepada teman kita yang sedang lomba, ataupun teman kita yang sedang tampil di atas panggung. Jadi pesan nonverbal itu dikendalikan oleh aturan. Nah,
Yang keenam itu cirinya pesan nonverbal bersifat metakomunikasi. Maksudnya suatu pesan nonverbal itu mengandung pesan lain. Maksudnya seperti ini, ketika seseorang sedang mengalami kesedihan seperti duka ditinggal orang tua. Nah, ia bisa saja mengatakan bahwa dia tegar, ikhlas. Tetapi dalam raut wajah ataupun matanya itu akan mengeluarkan atau meneteskan air mata. Sehingga ini yang dimaksud dengan pesan nonverbal bersifat metakomunikasi, yaitu seperti bisa mengeluarkan air mata ketika dia sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dia ikhlas ataupun tegar, tetapi dalam gerakan tubuhnya itu mengatakan yang berbeda, yaitu dia sedih, dia dapat menangis. Nah, seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu ada gestur atau bahasa tubuh. Nah, gestur memiliki arti suatu bentuk perilaku nonverbal pada gerakan tangan, bahu, dan jari-jari. Nah, gestur juga merupakan kombinasi bentuk tangan, orientasi dan gerakan tangan, lengan, atau tubuh, serta ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, ada beberapa macam gestur. Yang pertama itu gerakan tangan ataupun gerakan lengan. Nah, gerakan tangan ini contohnya seperti menggosokkan tangan, kedua tangan. Nah, ini biasanya menandakan bahwa seseorang sedang memohon. Nah, untuk yang kedua itu contoh gestur yaitu gerakan tangan ke wajah. Seperti ketika tangan kita diletakkan di dagu, nah berarti seseorang sedang berpikir atau membuat keputusan. Nah, untuk yang ketiga itu gerakan menampar atau menggaruk kepala. Contohnya ketika seseorang lupa mengerjakan tugas atau PR sekolah, biasanya mereka akan spontan menepuk jidat karena mereka kaget atau khawatir karena belum mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu sedikit dari penjelasan mengenai gestur atau bahasa tubuh. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.